Di Bursa Efek telah dibuka, kita akan membahasnya bersama Pros Capital. Ya, IHSG awal pekan dibuka menguat. Untuk membahas prospeknya, kita bergabung bersama Kepala Riset Pros Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Pak Alfred. Selamat pagi, Mas Dan. Iya, Pak Alfred, baru saja tadi IHSG kita lihat dibuka di awal pekan ini di level 6.100-an atau naik 0,65 ya, sekitar 0,65%. Analisis Anda seperti apa? Ya, kalau analisis tadi memang penguatan kita memang banyak didapatkan dari sentimen dalam negeri ya. Karena memang yang pertama tadi ada rencana pengumuman PPKM akan dilakukan hari ini, dan kalau melihat case COVID-nya kemungkinan akan ada hasil yang positif. Yang kedua juga hari ini akan diumumkan dari BPS ya terkait dengan data inflasi kita, dan sampai sejauh ini juga relatif tidak akan banyak menunjukkan on the track atau sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi meskipun kita tahu bahwa beberapa bursa regional Asia hari ini terkoreksi, tapi tadi dua sentimen dalam negeri ditambah rupiah juga di pekan kemarin sudah berhasil bermain di bawah 14.500 dan ada di 14.400, dan ini juga menjadi indikasi yang cukup bagus dilihat oleh investor. Cuma kalau kita lihat tadi bahwa kemungkinan penguatannya tidak terlalu cukup kuat ya, artinya kemungkinan bisa jadi bahwa aksi profit taking juga akan tetap ada, apalagi tadi bahwa beberapa emiten-emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan meskipun performa cukup bagus, tapi di pasarnya begitu pasca pengumuman terjadi koreksi. Artinya bahwa momen laporan keuangan akan banyak mendapat sentimen profit taking dari pasar. Jadi itu yang membuat tadi kemungkinan bahwa tadi IHSG juga mungkin penguatannya tidak akan terlalu cukup kuat. Tapi paling tidak kalau kita lihat bahwa penopang indeks untuk berada di atas 6.000 cukup solid untuk melihat sentimen-sentimen tersebut. Oke, ini kalau kita perhatikan secara real time juga kan ya mulai menurun ya jika dibandingkan dengan pembukaan. Sekarang sudah 6.080-an saja, 0,23, 0,22%, begitu, artinya memang tidak sebesar dari pembukaan tadi. Nah, ini kan kita tahu bahwa mungkin pengumuman PPKM ini statusnya apakah lanjut atau bagaimana akan dilakukan mungkin sore atau malam ini begitu. Apabila memang mungkin pasar mengantisipasinya akan terjadi pelonggaran-pelonggaran, tapi apabila kemudian terus dilanjutkan, apakah ini akan menekan IHSG untuk besok misalnya? Ya, kalau bicara masalah tekanan sepertinya enggak ya. Jadi memang sebenarnya dari sisi angka COVID, pasar juga sudah melihat adanya perbaikan. Jadi kalau kita lihat sentimen untuk PPKM atau COVID sepertinya sudah mulai mereda. Cuma yang kita lihat tadi bahwa di pekan kemarin kan asing mencatatkan net sell, padahal 2 minggu sebelumnya betul-betul asing mencatatkan net buy. Ini yang membuat bahwa investor domestik juga tidak terlalu agresif meskipun tadi ada musim laporan keuangan. Dan kalau kita lihat tadi bahwa overall memang tidak akan mempengaruhi, ya justru kita melihat bahwa tadi kita katakan bahwa IHSG masih solid di atas 6.000, tinggal memang mencari sentimen baru. Sentimen baru itu apa? Ya seperti tadi bahwa ketika angka COVID-nya terus turun atau PPKM juga akhirnya dilonggarkan karena faktor perolehan hasil yang bagus di lapangan terkait dengan COVID. Karena meskipun tadi ada profit taking di sentimen laporan keuangan yang kuartal kedua, tapi overall kan kurang lebih baru 25% emiten kita yang menyampaikan laporan keuangan. Tapi dari 25% itu memang pasar melihat angkanya cukup bagus, bahwa performa emiten kita masih cukup solid sampai di kuartal kedua. Walaupun tadi PPKM nanti kan berlakunya di kuartal ketiga, kemungkinan akan ada imbas nanti di performa emiten di kuartal ketiga. Oke, nah untuk IHSG akan bergerak di level berapa ini, support dan resistance mungkin selama sepekan ini akan seperti apa? Ya, kalau untuk hari ini mungkin ada di 6.050. Untuk sepekan ini kita lihat level supportnya di minggu ini ada di level 6.000 sampai 6.010. Dan kita melihat bahwa sampai sejauh ini masih cukup kuat di support tersebut. Justru kita melihat ada potensi IHSG akan keluar dari range konsolidasi untuk bisa masuk ke level baru di level 6.200. Kita berharap bahwa sepanjang pekan ini angka COVID-nya memang menjadi sentimen positif ya bagi pasar. Karena dari sisi rupiah sudah terlihat penguatannya, dan berharap pekan ini berlanjut. Oke, kalau dari global sendiri, apa kemudian data ekonomi global yang sangat-sangat diperhatikan oleh investor? Seperti apa kebijakan mungkin di Amerika, di Tiongkok, atau di Eropa?
Ya, kalau kita lihat bahwa view-nya pasar masih melihat bahwa memang ada recovery ekonomi. Walaupun tadi bicara masalah diperhadapkan ketakutan terbesar adalah bicara masalah tadi ketika memang ekonomi sudah mulai pulih, maka ada potensi untuk pengurangan stimulus atau tapering ya. Jadi itu yang akan dilihat pasar secara keseluruhan untuk ke depannya. Tapi kalau melihat kondisi yang terdekat seperti permasalahan di China terkait dengan kebijakan teknologi, hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi potensi yang cukup bagus untuk Indonesia. Jadi untuk dari sisi globalnya sendiri tidak ada banyak yang mengkhawatirkan untuk kondisi kita. Apalagi kalau kita lihat bursa Amerika meskipun koreksi di akhir pekan kemarin, tapi trennya masih cukup positif. Harga-harga komoditi juga masih cukup solid. Jadi untuk sentimen global tidak ada yang cukup menakutkan sampai di short term ini ya, nanti sampai di kuartal ketiga berakhir, bahkan sampai kuartal keempat. Kemungkinan nanti di kuartal pertama 2021 kita akan melihat bahwa tekanan dari eksternal atau sentimen global akan cukup kuat, khususnya tadi bicara masalah wacana untuk pengetatan likuiditas atau pengurangan stimulus. Oke, Pak Alfred, mungkin ini rekomendasi buat para pelaku pasar begitu ya selama sepekan ini, bagaimana mereka mengambil sikap dan kemudian opsi-opsi investasi apa yang perlu mereka cermati? Ya, yang pertama tadi bahwa euforia laporan keuangan, rilis laporan keuangan sepertinya agak berbeda memang di kuartal ini ya. Tadi itu yang tadi saya katakan hati-hati untuk yang short term, apalagi untuk investor yang memanfaatkan laporan keuangan. Biasanya di sebelum-sebelumnya memang secara historis memang sentimen laporan keuangan yang bagus akan menjadi sentimen yang bagus untuk jangka pendeknya. Tapi hati-hati untuk pekan ini, sehingga memang tadi untuk yang short term agak berat karena volatilitasnya juga cukup tinggi. Kita melihat bahwa medium dan long term juga masih cukup bagus sebenarnya. Apalagi kalau melihat tadi bahwa ada perbaikan dari sisi domestik, khususnya tadi bicara masalah perkembangan COVID. Kita melihat tadi beberapa sektor yang masih cukup kuat tadi, yang emiten berbasis komoditi. Ini saya ingatkan lagi bahwa di kuartal 1 atau di kuartal 2 2022 itu ada musim laporan keuangan, artinya kurang lebih di bawah 1 tahun. Sementara kalau kita lihat emiten komoditi kita mencatatkan pertumbuhan yang cukup bagus laba bersihnya sampai di semester kedua, sampai semester pertama ini. Artinya potensi dividen yang dibagikan juga akan cukup besar ke depan. Jadi itu relatif cukup baik untuk dicermati oleh investor. Yang kedua tadi sektor telekomunikasi dan juga consumer good yang menurut kita juga masih sangat solid sekali performanya sampai di kuartal kedua, dan kita optimis sampai di full year 2020 tren performa keuangannya juga masih akan terjaga. Kalau emiten-emiten perbankan akan seperti apa, Pak Alfred? Ya, perbankan sebenarnya sampai di kuartal kedua ini cukup bagus ya. Cuma tadi kalau kita lihat bahwa sampai sejauh ini bank-bank masih hype-nya masih di bank-bank buku 4, buku 3 yang punya exposure teknologi. Sementara untuk bank-bank buku 1 dan buku 2. Sementara untuk bank-bank besar seperti bank-bank buku 4 relatif masih cenderung flat ya. Walaupun tadi secara performa mulai mengindikasikan atau semakin memperkuat adanya pemulihan di sektor perbankan kita dari sisi performa keuangan. Walaupun dari sisi kredit masih cukup berat tahun ini. Sehingga tadi kita lihat sentimennya mungkin terhadap harga sahamnya nggak begitu terlalu kuat. Sekali lagi karena memang euforia untuk bank-bank buku 1, buku 2, apalagi yang tadi punya exposure digital masih sangat tinggi. Ini yang membuat tadi animo pasar juga nggak begitu cukup solid untuk bank-bank buku 4. Tapi dari secara performa kita lihat bank buku 4 sudah cukup bagus perbaikannya. Oke, kemudian kita juga tahu bahwa Menteri BUMN Erick Thohir ini kan mendorong agar anak usaha BUMN sektor strategis untuk segera IPO begitu. Pendapat Anda seperti apa, Pak Alfred? Ya, memang harusnya ke sana ya, karena kita tahu bahwa memang dalam kondisi ekonomi yang recovery seperti ini tentu harus siap dalam hal ekspansi ke depan, dan tentu itu bicara masalah pendanaan. Kita tahu bahwa pendanaan perbankan relatif cukup berat untuk tahun ini, jadi memang harus segera untuk mencari akses pendanaan. Salah satunya adalah bicara masalah pasar modal atau bursa, dan ini akan mendorong ekspansi mereka. Jadi harus dipercepat untuk menjaga momentum saat ini, karena kita tahu bahwa tahun depan kita akan bicara masalah pengurangan stimulus, dan tentu itu akan jauh lebih sulit untuk mencari pendanaan, sehingga memang harus dimanfaatkan momentum saat ini. Apalagi tadi bahwa dalam beberapa tahun terakhir bisa dibilang untuk anak usaha BUMN relatif bisa dibilang jarang sekali yang melakukan IPO dibandingkan 3-4 tahun yang lalu. Jadi
ini sesuatu yang memang harus disikapi juga oleh pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk memacu tadi anak-anak usaha BUMN supaya tadi ini juga dari sisi holdingnya juga memberikan keringanan ya, memberikan ruang yang lebih besar lagi untuk anak usahanya bisa tumbuh. Toh intinya juga kontribusinya juga ke holding juga. Nah, kalau Anda lihat dari sudut pandang investor misalnya begitu ya, anak usaha BUMN apa saja kemudian yang saat ini sebetulnya benar-benar ditunggu di lantai bursa? Ya, yang ditunggu tadi ya, kita melihat bahwa yang belum dan yang sudah sampai ke pabrik, rencana beberapa anak usaha BUMN relatif punya performa yang cukup bagus. Saya ambil contoh yang anak usaha Krakatau Steel, BUMN Keras, itu juga relatif cukup positif untuk performa keuangan dan outlook-nya juga masih cukup bagus. Tentu yang hal-hal seperti ini yang punya raport biru dan masih punya prospek tentu diharapkan oleh investor untuk menjadi alternatif atau menjadi sesuatu emiten yang baru di bursa kita. Beberapa anak usaha seperti anak usaha sektor telekomunikasi juga, Telkom juga relatif punya performa juga yang cukup bagus. Dan yang hal-hal seperti ini yang tadi akan memberikan hal yang baru untuk pasar modal kita dan tentunya ini bicara masalah percepatan penguatan kapitalisasi pasar kita. Jadi kita melihat bahwa yang belum listing masih cukup banyak anak usaha dan Pertamina juga kita lihat masih cukup bagus, potensinya juga cukup besar ke depan. Jadi overall kita lihat masih banyak potensi-potensi anak usaha BUMN yang IPO dan masih punya raport biru sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang positif atau diharapkan bagi investor kita. Baik, terima kasih Pak Alfred Nainggolan atas informasinya. Pemirsa, Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan. Terima kasih.